Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama bisa bertatap muka walaupun lewat daring. Para mahasiswa dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, beberapa materi pelajaran yang sudah kita sampaikan di awal bahwa makna dan istilah mulai dari Islam, iman, ihsan sudah kita bahas bersama. Yang jelas hari ini kita akan membahas tentang istilah lain yang berlawanan dengan apa yang sudah kita sampaikan di awal. Apa lawan dari Islam? Apa lawan dari keimanan? Lawan dari Islam dan keimanan ada murtad, ada musyrik, ada kafir. Jadi kalau murtad itu keluar dari Islam, kalau kafir itu benar-benar dia kafir, bisa jadi sebelum Islam atau setelah Islam, atau memang dari awal tidak Islam dia kafir namanya, mengingkari Allah. Musyrik itu artinya menduakan Allah, artinya dia menganggap bahwa selain Allah itu ada yang bisa disembah dan ada yang bisa menjadi Tuhan selain Allah. Kita sekarang membahas tentang murtad. Murtad itu artinya keluar dari Islam. Itu secara istilah, tapi secara lughat murtad itu artinya orang-orang yang dalam hatinya ada keraguan. Tetapi yang kita bahas di sini adalah tentang murtad secara istilah dalam syariat itu adalah orang yang sudah keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam itu artinya dia sebelumnya Islam, kemudian dia memilih untuk tidak Islam lagi, keluar dari agama yang sudah dipeluknya, yakni agama Islam. Dalam ayat Quran, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Orang-orang yang murtad dari agamanya, dia matinya dalam keadaan kufur dan putus semua amalnya yang sudah dilakukan, mulai dari dia memeluk agama Islam sampai akhir dia memeluk agama Islam itu. Bisa jadi kalau dia agama Islam itu turunan, artinya mulai kecil sudah Islam, walaupun sudah 60 sampai 70 tahun kemudian murtad, maka hangus amal ibadahnya. Maka harus berhati-hati dengan kata-kata dan istilah yang menyebabkan murtad itu. Dalam kitab Sulam itu ada 3 bagian dari kemurtadan. Yang pertama adalah bangsa atau berhubungan dengan qaul, ucapan. Murtad bangsa pengucap. Itu adalah ucapan yang menyebabkan dirinya keluar dari Islam dalam kesengajaan. Contohnya adalah ada orang mengatakan bahwa tidak ada Tuhan, padahal dia Islam ngomong begitu. Atau dia mengatakan Tuhan itu zalim kepada saya, atau mengatakan bahwa wes nggak Tuhan-Tuhanan,
gak nabi-nabinan. Artinya seluruh ucapan ya yang menyebabkan meremehkan Allah, meremehkan Rasul, dan meremehkan sya'airillah. Jadi ucapan-ucapan yang menyebabkan dia ragu kepada Allah. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan ini bukan takdir Tuhan ini, padahal itu adalah takdir. Ada orang yang terkena musibah, tapi karena saking jengkelnya dia mengatakan ini bukan takdir Tuhan. Kata-kata itu kalau memang sudah ada dalam pikirannya dan dia melakukan dengan kesengajaan, bisa jadi murtad. Tuhan lebih dari satu, dan dikatakan kepada banyak orang murtad. Akhirnya dia terjebak pada jurang kemurtadan itu, dan semua amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan matinya kafir. Ini murtad bangsa pengucap, menghina Allah, menghina Rasul, kata-kata yang menyebabkan keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasul, menistakan Allah dan lain sebagainya adalah murtad bangsa pengucap, artinya yang diucapkan. Murtad yang kedua adalah murtad bangsa penggawe. Murtad bangsa penggawe ini adalah perbuatan yang menyebabkan dia menuju kemurtadan. Menyembah batu, menyembah matahari, menyembah selain Allah, melakukan sesuatu yang sifatnya perbuatan yang menyebabkan dia ragu dengan Allah, ya. Menyembah berhala dan melakukan sesuatu yang lain yang sifatnya adalah diperbuat. Itu namanya murtad bangsa penggawe. Kalau dalam kitab Sulam Taufik. Jadi yang pertama murtad bangsa pengucap sudah, yaitu ucapan-ucapan yang menyebabkan dia keluar dari Islam, yang mengarah menjebak dia menjadi orang kafir atau menggelincirkan dia ke jurang-jurang selain Islam. Yang kedua adalah perbuatan yang menyebabkan dia terlempar dari Islam. Yang terakhir adalah murtad bangsa ati. Murtad bangsa ati ini adalah keraguan-keraguan kepada Allah yang ada dalam pikiran, apakah Allah ya ada, apakah Allah itu memberikan manfaat dan mudarat, apakah Allah itu menguasai langit dan bumi, apakah Allah itu mampu memberi rezeki. Keraguan-keraguan inilah yang nanti akan menyebabkan kemurtadan. Apakah Allah itu bisa menyembuhkan? Jadi ditujukan kepada Allah, keraguan kepada Nabi. Apakah Nabi itu benar-benar, Nabi Muhammad itu benar-benar Nabi, menyaksikan adanya malaikat. Oleh karena itu maka harus kita hati-hati dengan tiga bagian murtad ini. Pertama murtad ucapan, yang kedua murtad perbuatan, yang ketiga adalah murtad yang ada dalam keyakinan dan kepercayaan atau dalam hati. Maka disinilah bahayanya murtad. Semoga Allah memberikan kekuatan kita, semoga Allah memberikan keimanan kita kuat, semoga iman itu ada dalam diri kita dan dipertahankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah kuat iman kita, kita berdoa kepada Allah kuat Islam kita, sehingga kita tidak terjebak dalam kemurtadan itu seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang kadang belum memahami dan kadang tidak diberi petunjuk Allah. Yang jelas petunjuk itu penting,
bagi kita. Dan kita berdoa saja semoga Allah memberikan petunjuk ila yaumil qiyamah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.